Dialog antara teller dan nasabah di suatu bank. Silakan kemari, Pak. Ya, selamat pagi Mbak. Selamat siang. Maaf, selamat siang. Sudah mengisi slip, Pak? Sudah Mbak, ini slip penarikan tabungan. Buku tabungan Bapak? Hanya ada kartu ATM saja, maaf. Mengapa? Buku tabungan saya hilang Mbak. Sudah dilaporkan? Belum, baru kemarin sore hilangnya. Di jalan raya ketika saya pulang dari kantor. Baik. ATM Bapak? Ini Mbak, Oh ya, nama Bapak A. Burhan. Ahmad Burhan. maaf, Ahmad Burhan. Oh ya, Ahmad Burhan. A. C. H. M. A. D. Tulisannya belum dengan EYD. Mohon ditandatangani slip penarikannya. Maaf, tadi saya lupa. Dialog 2. Antara dua orang tua di lingkungan rumah. Sebagai orang tua, saya merasa gusar dengan tayangan di media TV. Tidak hanya Anda, saya juga risau dengan dunia pertelevisian sekarang. Saya lihat anak saya suka meniru adegan kekerasan dari sana. Anak Anda laki-laki atau perempuan? Anak saya perempuan. Ia suka menampar adiknya sendiri. Anak saya laki-laki juga mulai berperilaku keras seperti itu. Ya, kita patut bersedih. Bagaimana generasi muda kita nantinya? Selain tayangan kekerasan, tayangan berbau porno juga menyedihkan. Memang, sekarang pemunculan pornografi sudah tidak wajar. Ya, hampir semua acara televisi, mulai dari film, sinetron, berita, sampai tayangan musik, semua mengarah ke pornografi. Betul, sulit memperoleh tayangan televisi yang cukup layak ditonton anak. Akibat tayangan pornografi itu, anak-anak menjadi terlalu cepat matang sebelum waktunya. Sebagai orang tua, kita sangat berharap agar pertelevisian nasional senantiasa mempertimbangkan moral dan keselamatan bangsa, terutama generasi mudanya. Ya, moral generasi muda kita akan rusak jika kondisi seperti ini berlanjut. Mereka, pihak dan insan pertelevisian harus mendengar keprihatinan kita. Bagaimana kalau kita melakukan unjuk rasa beramai-ramai? Dialog 3. Inilah tempat penyulingan minyak kayu putih kami yang sederhana. Betul-betul masih sederhana. Alat utamanya hanya 2 tangki besar. Tangki pertama untuk memanaskan daun kayu putih, dan tangki kedua untuk mendinginkan minyak yang dihasilkan. Air dimasukkan ke tangki pertama ini, Pak. Ya, air dimasukkan ke dalam tangki pertama, lalu dipanaskan hingga suhu 90 derajat Celcius. Daun kayu putih juga dimasukkan ke dalam tangki itu. Bagaimana memilih daun yang akan disuling, Pak? Kita pilih daun yang sudah tua agar menghasilkan minyak yang banyak. Pemanasannya berapa lama? Sekitar 6 jam. Dalam kurun waktu itu, minyak atsiri yang terkandung di dalam daun kayu putih akan tersuling. Uap yang terbentuk dialirkan ke pipa yang dilengkapi dengan alat pendingin sehingga terjadi pengembunan. Cairan embun itu minyak kayu putih sulingan. Betul. Untuk mendapatkan, misalnya, 1 liter minyak, diperlukan berapa kilogram daun? Dari daun seberat 150 kg yang dicampur air 60 liter, dihasilkan 2,5 liter minyak kayu putih. Oh, sedikit sekali. Dengan penyulingan sederhana ini, kualitas kemurnian minyak yang dihasilkan bagaimana, Pak? Kualitas kemurniannya memang lebih rendah daripada minyak hasil penyulingan modern. Minyaknya terasa lengket jika dioleskan. Setahu saya, untuk mengetahui kemurnian minyak kayu putih, kita cukup mengocoknya. Betul, jika kemurniannya tinggi, gelembung cepat hilang. Dialog 4, dialog antara pehobi ikan dan ahli ikan hias. Pak, lihat! Parasit Ichthyopteris multifilis itu menimbulkan penyakit berupa bintik putih pada kulit ikan hias yang masih kecil.
tetapi bisa juga terjadi pada ikan yang sudah tumbuh besar. Apa parasit itu memiliki fase siklus hidup? Tentu, pada suhu 25 derajat Celcius, siklus hidupnya 6 hari dan disebut fase parasiter atau tropozoid. Pada suhu di bawahnya, parasit pasti lebih lama bertahan, bukan? Ya, pada suhu 15 derajat Celcius, parasit bisa bertahan 10 hari. Apa penyebaran penyakit ini sangat cepat pada suhu tertentu? Kalau ya, itu berarti suhu kolam harus diatur. Betul, pada suhu 30 derajat Celcius, parasit akan mati atau siklus hidupnya berhenti. Supaya aman, ketika banyak ikan hias yang terinfeksi, suhu kolam diatur menjadi 31-32 derajat Celcius selama 10 hari. Selain itu, adakah cara pengobatan lainnya? Ada. Perendaman ikan dalam larutan garam dapur 4 gram per liter selama 5-10 menit akan efektif menghilangkan penyakit ini. Supaya menghambat penularan, kepadatan kolam juga harus dijaga, begitu? Ya, atau buatlah kolam dengan air mengalir sehingga kebersihannya tetap terjaga. Pada fase apa parasit menyerang ikan? Fase parasiter merupakan fase membentuk nodula atau bintik putih di kulit dan epitel insang. Jika sudah dewasa, parasit akan keluar dari nodula dan membentuk prakista yang berenang mencari tempat untuk menempel, seperti di dinding akuarium, serokan, dan tanaman air. Di tempatnya menempel, prakista akan berkembang menjadi kista yang berisi tomite yang akan membelah menjadi banyak. Lalu, bagaimana jika kista pecah? Tomite akan keluar dan berkembang menjadi pasca kista. Pada fase pasca kista inilah parasit menyerang ikan. Oh, jadi saat itulah ikan yang sakit tampak naik ke permukaan air. Ya, pada serangan berat, ikan akan menggosok-gosokkan tubuhnya ke dinding akuarium atau kolam sehingga tubuhnya luka dan bisa terinfeksi karena cendawan. Jika infeksinya meluas, ikan bisa mati. Monolog 1. Pengumuman di Taman Wisata. Mohon perhatian, mohon perhatian. Kepada Ibu Atika Soleha, anggota rombongan dari perusahaan Garuda Mas, kami beritahukan bahwa Anda telah ditunggu oleh rekan-rekan di kendaraan. Ibu Atika Soleha telah ditunggu di bus. Rombongan Anda akan segera melanjutkan perjalanan. Bapak Toha dari Bandung diharap datang ke kantor pelayanan informasi. Bapak Ahmad menunggu Anda di sini. Kami mohon perhatian pengemudi sedan bernomor polisi B3317CA. Mobil Anda harus segera dipindah karena menghalangi jalan. Kami beritahukan bahwa telah ditemukan sebuah telepon seluler dan sebuah jam tangan di halaman parkir taman wisata ini. Telah ditemukan sebuah telepon seluler dan sebuah jam tangan di halaman parkir. Anda yang merasa kehilangan dapat menemui petugas di kantor pelayanan informasi. Kami ingatkan kepada para pengunjung agar membuang sampah pada tempatnya. Partisipasi Anda dalam menjaga kebersihan sangat kami hargai. Terima kasih. Monolog 2, mempertahankan sebuah hubungan persahabatan memang bukan perkara mudah. Apalagi menjaganya agar awet, hangat, mesra, dan menyenangkan. Namun, bukan berarti hal itu tidak mungkin dilakukan. Ada 5 hal penting dalam sebuah hubungan persahabatan. Pertama, komunikasi. Hubungan perseorangan tidak akan harmonis tanpa adanya komunikasi yang terbuka. Saling mendengarkan dan memahami merupakan keharusan bagi sebuah hubungan. Hal ini dapat mengurangi adanya kesalahpahaman dan prasangka buruk. Kedua, kejujuran.
Kejujuran sangat dibutuhkan untuk membangun rasa saling percaya. Ungkapan kejujuran dari kedua belah pihak sangat menentukan panjang pendeknya usia hubungan. Sekali kebohongan muncul di antara mereka, kehancuran hubungan itu sudah di depan mata. Mulailah dari jujur pada diri kita. Ketiga, saling menghormati. Langkah awal yang perlu dilakukan adalah hormati diri sendiri. Saling menghormati merupakan upaya untuk menjaga identitas diri masing-masing dalam menjalani persahabatan. Keempat, kompromi. Biasanya, dalam situasi sulit, suatu masalah tidak bisa diatasi dengan sekadar mengambil salah satu pilihan, tetapi dengan mengompromikan dua pilihan. Sebuah jalan tengah harus ditempuh untuk memperpanjang usia persahabatan. Kelima, saling memaafkan. Memaafkan artinya melupakan kesalahan-kesalahan dengan kerelaan hati yang besar. 5 hal tersebut dapat diwujudkan dalam sebuah persahabatan jika setiap pihak memiliki tekad yang kuat. Monolog 3. Tempat kerja di rumah tidak harus berupa ruangan tersendiri, terutama jika luas rumah terbatas. Ruang kerja dapat bersatu dengan ruangan lain apabila memungkinkan. Yang paling penting, penataannya harus diatur senyaman mungkin. Hal itu bertujuan agar kegiatan-kegiatan yang dilakukan di tiap-tiap ruangan tidak terganggu. Untuk ruang kerja yang menjadi satu dengan ruang keluarga atau ruang tamu, gunakanlah sebuah meja tulis dengan bentuk melengkung atau seperempat lingkaran. Daun meja sebaiknya terbuat dari kaca tebal atau kayu. Tambahkan pula rak buku untuk mempercantik ruangan. Pilihlah rak dengan desain ringan dan sederhana. Dengan penataan seperti itu, kehadiran ruang kerja tidak akan mengganggu suasana santai dan akrab di rumah, serta turut memperindah interior rumah secara keseluruhan. Apabila ruang kerja berada di kamar tidur yang tidak terlalu luas, gunakan meja tulis dengan bentuk memanjang. Posisikan meja itu agar menempel pada dinding. Supaya mata tidak cepat lelah karena harus menatap dinding, gantungkan sebuah cermin berbingkai besar di atas meja. Hasil pantulan pada cermin memberi efek pandangan yang seolah-olah jauh. Cermin berukuran besar dapat memberikan kesan luas pada ruangan. Monolog 4. Para astronom di Max Planck Institute for Astronomy atau MPIA telah mendeteksi sebuah eksoplanet atau planet ekstrasolar, yaitu planet yang berada di luar sistem tata surya kita yang memasuki galaksi Bima Sakti. Planet yang menyerupai Jupiter itu bukan planet biasa, karena mengorbiti bintang induk yang hampir mati. Planet tersebut diperkirakan akan ditelan oleh bintang induknya yang sekarat. Temuan ini mengejutkan, karena selama lebih dari 15 tahun, astronom telah mendeteksi hampir 500 planet baru, tetapi tidak ada yang berasal dari luar Bima Sakti. Planet ekstrasolar itu dinamai HIP 13044b karena mengorbiti HIP 13044, bintang induknya yang berjarak sekitar 2000 tahun cahaya dari bumi, yaitu di bagian selatan konstelasi Fornax. Planet itu memiliki massa 1,25 kali massa Jupiter dan merupakan bagian dari lingkaran yang dikenal dengan nama Helmi, sekelompok bintang yang berasal dari galaksi kerdil yang telah ditelan oleh galaksi Bima Sakti dalam aksi kanibalisme galaktik sekitar 6 hingga 9 miliar tahun lalu. HIP 13044b berada dekat dengan bintang induknya. Pada titik terdekat dengan orbit eliptikalnya, planet ini berjarak kurang dari 1 diameter stelar dari permukaan bintangnya, atau 0,055 kali jarak matahari dengan bumi. Planet ini menyelesaikan orbitnya dalam waktu 16,2 hari. Para peneliti berhipotesis bahwa orbit HIP 13044b pada mulanya mungkin lebih besar, tetapi menyusut selama fase raksasa merah. Fase raksasa merah adalah fase ketika kekuatan bintang induk dan daya gravitasinya melemah.
Ketika daya gravitasi bintang induk melemah, planet-planet yang mengitarinya dimangsa olehnya atau disedot oleh gravitasi galaksi lain. Menurut Joni Setiawan, astronom Indonesia yang menjadi pemimpin proyek penelitian ini di MPIA, temuan tersebut makin membangkitkan keingintahuan para ahli astrofisika dalam memperkirakan masa depan tata surya kita karena matahari juga diduga akan meredup secara perlahan dan akan memasuki fase raksasa merah 5 miliar tahun yang akan datang.